Salah satu yang harus membuat kita gembira itu adalah bersedekah. Kita tahu sendiri bahwa sedekah itu sebetulnya yang paling beruntung dari sedekah itu kita sendiri. Jadi makin kita senang sedekah, kan diumpamakan oleh Rasulullah, orang yang pelit itu seperti pakai baju besi zaman dulu ya. Yang makin pelit itu makin sempit. Jadi makin kita kikir mengeluarkan harta, makin sempit hidup kita itu. Dan sebaliknya ahli sedekah itu longgar baju besinya dan bisa lepas tuh nanti. Maksudnya bukan perlindungannya, tetapi lega lah diri kita tuh. Jadi sebetulnya kalau kita ingin bahagia, bahagia itu justru dengan membahagiakan orang lain. Jadi salah kalau kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki. Tidak, itu bahagia semu. Makin banyak tabungan, makin takut berkurang tabungannya, makin tidak bahagia. Kita akan makin sering menghitung-hitungnya. Kalau berkurang nanti jadi sedih. Terus mau apa? Mau apa kita tabung-tabung? Kalau buat kita tidak manfaat, buat orang lain juga tidak manfaat. Jadi kenapa kita pelit, kita berat sedekah? Memang segala masalah itu di antara penyebabnya adalah rasa memiliki. Ketika merasa ini harta saya, ini rumah saya, ini mobil saya, ini uang saya, ini punya saya. Nah kalau sudah saya merasa milik saya, itu beda dibanding dengan ini adalah milik Allah, ini adalah titipan Allah, ini adalah amanah dari Allah. Itu beda ya. Coba tukang parkir itu ketika diambil mobil tidak berat karena tahu ini bukan miliknya. Maka latihan untuk bisa menjadi seorang dermawan adalah latihan tidak merasa memiliki, hanya merasa tertitipi, semuanya milik Allah, sedang dititipkan kepada kita beberapa saat. Nah, kalau kita bisa menyikapi titipan ini dengan benar ya, nah ini insya Allah akan membahagiakan kita. Bahagia itu Allah yang membagikan. Kita tidak bisa bahagia dengan punya rumah, punya mobil, itu bahagianya sebentar dan semu. Karena nanti mobilnya kecodet, hilang bahagianya. Mobilnya ada masalah, hilang bahagianya. Jadi kita tidak akan bahagia hakiki dengan materi. Bahagia itu dengan syukur, dan bagian dari syukur adalah bersedekah. Nah rekan-rekan sekalian, jadi mulai dari awal sekarang kita harus melepas rasa kepemilikan bahwa ini milik Allah. Lalu apalagi cara bersedekah hati kita selain kita yakin ini milik Allah? Yang kedua, kita juga harus mulai meyakini bahwa Allah menitipkan rezeki ini untuk jadi jalan kita dekat dengan Allah. Nah, jadi selain titip, ingat ilmu kuda itu kan, ada yang diberi kuda senang ke kudanya, tidak ingat kepada raja yang ngasih kuda. Ada yang ketika diberi kuda dia senang dengan kuda dan berterima kasih kepada raja yang memberi kuda. Dan ada juga yang ketika diberi kuda dia senang dan sangat berterima kasih, bukan karena bagusnya kuda, tapi dengan kuda ini dia bisa jadi dekat dengan sang raja karena ini kuda raja. Nah kita harus mulai meningkatkan keyakinan semua harta itu milik Allah. Dan yang kedua, harta dan kemampuan kita itu adalah kendaraan kita untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini penting ini. Jadi harta, tenaga, waktu, keilmuan ini adalah karunia untuk membuat kita dekat dengan Allah. Ya kan, pernah ada yang iri tuh. Ya Rasul, orang itu orang kaya, dia bisa sedekah, dia bisa bangun masjid, dia bisa membiayai, sedang kami orang miskin nggak punya. Ya lalu diberilah amalan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tahu-tahu zikir ini didengar juga oleh orang kaya, dan orang kaya tuh mengamalkannya juga. Nah, bagaimana kalau begini? Ya itulah karunia yang Allah berikan. Makanya rekan-rekan sekalian, latih yakini semua yang ada itu adalah milik Allah, titipan Allah, amanah dari Allah, dan yang selanjutnya adalah kendaraan kita supaya kita dekat dengan Allah, supaya kita bisa semakin disayang Allah. Jadi Allah memberikan kendaraan kepada kita dengan apa yang bisa kita sedekahkan. Nah, begitulah ya. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga, di dalam bersedekah itu kita harus yakin bahwa sedekah itu yang paling diuntungkan adalah kita. Dengan sedekah yang diampuni dosa kita, sedekah kan seperti menyiram air ke bara api. Api membara disiram. Nah, siramannya itu adalah sedekah kita. Api dosa itu padam diantaranya oleh sedekah kita. Jadi kalau kita sedekah, kita bayangkan kita sedang memadamkan api dosa kita. Kalau kita sedekah, kita sedang membayangkan musibah yang akan menimpa kita jadi terhalang. Jadi kita udah untung tuh dengan musibah yang harusnya celaka, yang harusnya sakit, yang memang di dalam rencana Allah kita akan na'udzubillah ya, kena tipu atau ketabrak atau digigit anjing atau kena COVID. Pokoknya yang bekal ketipu, bekal musibah, kan ada jadwal musibah ya. Tapi kita sedekah. Nah, dengan izin Allah, mudah bagi Allah menggantikan musibah itu menjadi tidak jadi. Jadi kalau kita sedekah tuh benar-benar menolak bala. Nah, apalagi dengan musibah ini juga kita dengan sedekah ini kita seperti melipat gandakan rezeki kita. Karena mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah kecuali nambah. Jadi kalau kita sedekah tuh nggak ada kita membuat uang kita jadi berkurang. Kita dengar kemarin tentang Bitcoin atau apa, saya kurang paham ya. Orang sampai pinjem uang demi bisa ikut beli apalah yang kemarin heboh ketipu itu. Begitulah orang ingin untung tapi dengan orang yang tidak jelas, aturan yang tidak jelas. Nah, sekarang kita sedekah itu sudah pasti jelas ya. Kalau kita sedekah tidak akan berkurang harta kita selain nambah. Nah, kita mau untung, sebetulnya sedekah lah ya. Boleh nggak sih sedekah dengan niat rezeki kita ditambah? Sedekah itu niatnya semoga Allah ridho dan bonusnya seperti yang Allah janjikan ditambah. Boleh ya sedekah. Aduh, saya ini takut ada musibah, saya sedekah dulu. Karena ini janji dari Allah, maka nggak ada masalah, itu termasuk ikhlas ya. Nanti walaupun puncak tertingginya ya Allah mau takdirkan apapun ke saya ya terserah Allah. Yang penting Allah nyuruh sedekah, saya sedekah. Nah, itu udah lebih tinggi. Tapi setiap orang tingkat keimanannya beda-beda. Dan Allah sangat mengerti keilmuan kita, tingkatannya beda-beda. Kemudian tingkat keyakinan kita juga beda-beda. Makanya jangan disalahkan kalau aduh ya Allah saya tuh lagi ingin dilipat gandakan rezeki untuk bayar utang, Engkau sudah janji. Sepanjang urusannya hanya dengan Allah,
dan itu sudah dijanjikan oleh Rasul ya, dari Allah lewat Rasulnya, ya tidak apa-apa. Walaupun nanti puncak tertingginya prosesnya adalah lillahi ta'ala, yang Allah nerima sedekah, itu udah puncaknya. Perkara apa yang Allah janjikan itu sudah pasti Allah penuhi ya, jadi tidak ada keraguan. Nah, itu perlu proses untuk seperti itu. Jadi jangan disalahkan orang yang berusaha melepaskan dari musibah dengan banyak sedekah, ingin sembuh dengan banyak sedekah. Jangan disalahkan, karena itu pun wilayah keikhlasan dalam tingkatan tertentu ya. Ideal sekali kalau kita bisa langsung ke puncaknya lillahi ta'ala tuh, nggak ngarep apa-apa. Tapi yang pahami, Allah pun membuat sebuah proses, karena setiap orang dapat ilmunya beragam, tingkat keyakinannya juga beragam dan bisa meningkat terus ya.